Pernahkah Anda bertanya, apa yang tersisa dari Natal jika kita menghilangkan salju, kemewahan mall, dan kado-kado mahal? Di sini, di tanah Asia Selatan, Natal tidak dirayakan dengan apa yang mereka miliki, tapi dengan apa yang mereka korbankan. Di Pakistan dan India, menjadi minoritas berarti harus berani mencintai iman Anda lebih dari rasa takut Anda. Inilah kisah tentang mereka yang tetap bernyanyi meski dalam sunyi, dan tetap bersyukur meski dalam kekurangan. Di bawah langit Asia Selatan yang luas, di mana debu sejarah berpadu dengan modernitas yang hiruk-pikuk, terdapat sebuah kisah yang jarang diceritakan dunia. Pakistan, negeri dengan bentang alam yang keras namun memiliki hati yang lembut. Di sini, bagi sekitar 4 juta jiwa umat Kristiani yang merupakan 1,5% dari populasi, bulan Desember bukan sekadar pergantian musim. Ini adalah waktu bagi Baradin, hari besar. Sebuah momen di mana identitas mereka sebagai minoritas bertransformasi menjadi sebuah simfoni keberanian, warna, dan iman yang tak tergoyahkan. Mari kita masuk lebih dalam, melampaui berita utama yang biasa kita dengar, untuk melihat bagaimana Natal dirayakan dengan cara yang paling unik dan elegan di dunia. Keajaiban dimulai dari gang-gang sempit di kawasan seperti Yuhanabad atau desa-desa di Punjab. Ada sebuah keanggunan dalam cara mereka bersiap. Bayangkan bintang-bintang besar terbuat dari kertas dan bambu, digantung tinggi di atas atap rumah, seolah-olah mereka ingin memastikan bahwa cahaya Bethlehem bisa terlihat hingga ke langit Pakistan yang paling gelap. Bagi warga Kristiani di sini, Natal adalah tentang menghias diri dan lingkungan. Mereka membeli pakaian baru dengan warna-warna berani, merah menyala, emas, dan hijau zamrud. Di pasar-pasar tradisional, para pengrajin sibuk menyiapkan dekorasi. Keindahan Natal di sini adalah hasil perpaduan budaya Barat dan Timur. Pohon Natal plastik berdiri berdampingan dengan kain sutra salwar kamis yang elegan. Ini adalah bentuk estetika yang lahir dari rasa bangga akan identitas ganda mereka, sebagai orang Pakistan, dan sebagai pengikut Kristus. Namun, jantung dari perayaan ini ada di jalanan. Inilah tradisi yang paling memukau, parade religi Natal. Truk-truk besar, yang biasanya digunakan untuk logistik antar kota, disulap menjadi kereta kencana yang megah. Mereka dihias dengan bunga-bunga, lampu warna-warni, dan spanduk berisi doa. Di atas bak truk yang terbuka, kita melihat pemandangan yang menyentuh jiwa. Ibu-ibu dengan kerudung transparan yang anggun duduk bersama anak-anak mereka. Wajah-wajah mungil itu berseri-seri, melambaikan tangan kepada kerumunan orang di pinggir jalan. Ada pesan emosional yang sangat kuat di sini. Parade ini bukan sekadar arak-arakan. Ini adalah pernyataan bahwa mereka ada, mereka bahagia, dan mereka adalah bagian tak terpisahkan dari tanah ini. Suasana berubah menjadi magis saat truk-truk ini bergerak menuju pusat keramaian, diiringi doa-doa yang dilantunkan dengan penuh penghayatan. Jangan lupakan energi dari kaum mudanya. Jika di Barat Natal identik dengan keheningan salju, di Pakistan Natal adalah dentum suara dolak, gendang tradisional yang dipukul dengan ritme cepat. Anak-anak muda berjalan kaki berkilometer jauhnya dalam parade, menyanyikan karol dalam bahasa Urdu dan Punjabi yang megah. Keunikan lokal pun muncul saat sosok Christmas Baba atau Santa Claus hadir. Di Pakistan, ia tak butuh rusa kutub. Dengan penuh wibawa, Santa muncul di atas punggung onta yang dihias megah atau berkonvoi dengan motor, membelah kemacetan kota untuk membagikan manisan kepada setiap anak, tanpa memandang latar belakang mereka. Inilah street Christmas yang paling otentik, di mana kegembiraan diproduksi secara kolektif di atas aspal jalanan. Setelah parade usai, kehangatan berpindah ke ruang makan. Natal di Pakistan adalah festival rasa. Tidak ada Natal tanpa aroma rempah dari biryani atau muton pulau yang mengepul. Ada pula zarda, hidangan nasi manis berwarna kuning cerah, yang dihiasi kacang-kacangan, melambangkan harapan akan masa depan yang manis. Yang paling indah dari tradisi makanan ini adalah sifatnya yang komunal. Piring-piring makanan dikirim ke rumah tetangga yang muslim. Ini adalah jembatan rasa yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. Di meja makan ini, kita melihat bahwa kemanusiaan dan kasih sayang jauh lebih kuat daripada batasan apapun. Saat malam Natal mencapai puncaknya, kembang api meledak di langit Lahore, menerangi salib-salib di atas gereja, dan menara masjid secara bergantian. Pakistan mungkin bukan negara dengan populasi Kristen terbesar, namun semangat Natal di sini adalah salah satu yang paling murni. Natal di Pakistan mengajarkan kita tentang resiliensi, kemampuan untuk tetap bersinar di tengah tekanan. Ia mengajarkan kita bahwa tradisi adalah jangkar, dan kegembiraan adalah hak setiap jiwa. Bagi mereka, ini adalah Baradin, hari besar, di mana cinta kasih tak mengenal batas geografi. Jika di Pakistan Natal adalah cahaya yang tenang namun teguh, maka di India, Natal adalah sebuah ledakan sensorik. Dengan populasi Kristen yang mencapai 30 juta jiwa, setara dengan seluruh penduduk satu negara menengah, Natal di India adalah festival kolosal.
Dari perbatasan Wagah hingga ujung Kanyakumari, India mengubah tanggal 25 Desember menjadi sebuah teater budaya yang megah, di mana tradisi kuno bertemu dengan antusiasme modern. Kehangatan sejati Natal di India dimulai di ganggang pemukiman. Selama seminggu sebelum hari H, kelompok pemuda dan paduan suara gereja melakukan tradisi carol singing dari rumah ke rumah. Namun, ini bukan sekadar bernyanyi. Di India, ini adalah ritual keramah tamahan. Setiap rumah yang dikunjungi akan membuka pintu lebar-lebar. Para penyanyi ini akan disambut seperti keluarga. Fakta menariknya, di setiap rumah, mereka akan disuguhi teh masala yang panas dan manis, atau rose cookies yang renyah. Di daerah pedesaan, tak jarang tuan rumah memberikan uang kecil ke dalam kotak kolekte gereja sebagai bentuk syukur. Ada rasa persaudaraan yang kental saat suara nyanyian pujian bercampur dengan aroma teh rempah yang mengepul di udara dingin Desember. Bicara soal Natal di India adalah bicara soal kuswar. Ini adalah nampan berisi aneka manisan yang wajib ada di setiap rumah umat Kristiani, terutama di wilayah Konkan dan Goa. Isinya sangat detail, ada kulkuls, manisan goreng berbentuk siput, nefri, pangsit manis berisi kelapa, dan cakli. Namun, primadona sebenarnya adalah kue plum India. Di Kolkata, terdapat toko roti kuno bernama Nahums, yang orang-orang rela mengantre berjam-jam demi kue ini. Rahasianya, buah-buahannya telah direndam dalam minuman dan rempah sejak bulan Oktober. Untuk menu utama, jangan kaget jika setiap daerah punya jagonya. Di selatan, Anda akan menemui apam dan stew, sementara di wilayah utara, muton biryani yang pedas dan berminyak menjadi hidangan pemersatu keluarga setelah misa. Puncak kemeriahan visual ada pada parade Natal. Di India, parade ini bukan hanya barisan orang berjalan, tapi sebuah karnaval jalanan. Parade ini melibatkan mobil hias raksasa yang menceritakan kisah kelahiran Yesus, diiringi oleh band kuno yang memainkan alat musik tiup. Di Mumbai, tepatnya di kawasan Bandra, jalanan dipenuhi oleh ribuan orang. Uniknya, parade di India sering melibatkan gajah yang dihias, di Kerala, atau konvoi sepeda motor oleh anak-anak muda yang mengenakan topi Santa. Mereka membagikan hadiah kepada siapa saja di pinggir jalan, menciptakan suasana inklusif di mana warga Hindu dan Muslim pun ikut bersorak di trotoar. Ini adalah momen di mana India menunjukkan wajah aslinya, sebuah negara yang merayakan perbedaan dengan tarian. Detail unik lainnya adalah kompetisi krip, palungan. Anak-anak muda di India menghabiskan waktu berminggu-minggu membangun diorama kelahiran Yesus. Mereka menggunakan pasir asli, tanaman hidup, bahkan mekanisme air mengalir di dalam kandang tersebut. Di sepanjang jalan, Anda akan melihat bintang Natal raksasa yang digantung di pohon-pohon kelapa atau tiang listrik. Di India, semakin tinggi bintangmu digantung, semakin besar harapanmu untuk tahun yang baru. Dari teh manis di ruang tamu warga, hingga gema drum di parade jalanan, Natal di India adalah bukti bahwa iman bisa menari dalam keberagaman. Ia adalah simfoni yang menghubungkan masa lalu Portugis, tradisi lokal India, dan semangat modernitas. Natal di sini tidak hanya dirayakan di dalam gereja, tapi diledakkan di jalanan untuk dinikmati semua orang. Pada akhirnya, saat kembang api terakhir meledak di langit Lahore dan Mumbai, kita menyadari satu hal yang tak terbantahkan, bahwa di bawah gemerlap cahaya Natal ini, tidak ada garis batas yang benar-benar mampu memisahkan hati manusia. Pakistan dan India, dua negeri yang berbagi tanah yang sama, menghirup aroma rempah yang sama, dan memiliki darah sejarah yang mengalir dalam nadi yang sama. Meski bayang-bayang konflik dan luka masa lalu seringkali menghiasi berita utama, Natal di Asia Selatan menceritakan kisah yang berbeda. Ia menceritakan tentang kedamaian yang melampaui politik. Melalui nampan berisi zarda di Pakistan dan manisnya kuswar di India, kita diingatkan bahwa kita adalah saudara yang terpisah oleh peta, namun disatukan oleh rasa. Natal di sini adalah sebuah pesan bisu namun kuat bagi dunia, bahwa jika di tengah sejarah yang rumit ini mereka masih bisa berbagi teh manis dan nyanyian syukur, maka masih ada harapan bagi perdamaian dunia. Karena perdamaian tidak dimulai dari meja-meja perundingan yang dingin, tapi dimulai dari pintu rumah yang terbuka, dari lagu karol yang dinyanyikan bersama di ganggang sempit, dan dari keberanian untuk melihat saudara di dalam diri orang asing. Biarlah cahaya bintang di atap rumah Pakistan dan gemerlap parade di jalanan India menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kegelapan perang dan kebencian akan selalu kalah oleh satu lilin kecil perdamaian yang dinyalakan dengan cinta. Dari jantung Asia Selatan untuk dunia, biarlah kedamaian ini menjadi kado terindah bagi kemanusiaan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Baradinki Mubarak, Merry Christmas dan salam perdamaian.